Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab jaringan otot ya, masih berhubungan dengan jaringan hewan. Jaringan otot adalah jaringan yang bertanggung jawab terhadap mekanisme gerak. Karena otot disebut gerak aktif ya. Seperti kita lihat ciri-ciri jaringan otot. Satu, sebagai alat gerak aktif ya, karena otot bisa bergerak apabila tulang bergerak. Yang kedua, memiliki serabut-serabut otot. Tiga, memiliki sifat kerja yang bersifat kontrabilitas, ekstabilitas, dan elastisitas. Macam-macam jaringan otot. Ada 3 jaringan otot: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdiri dari sel yang dapat berkontraksi untuk melakukan pergerakan. Otot mempunyai struktur yang istimewa. Membrannya disebut sarkolema, cairan sel disebut sarkoplas, serabutnya disebut miofibril, yang terdiri atas aktin dan miosin. Ciri-ciri dari masing-masing jaringan otot. 1. Otot polos bentuknya silindris dan berujung runcing. Jumlah intinya 1. Letak intinya di tengah. Reaksinya lambat. Letaknya di dinding saluran pembuluh darah usus dan fungsinya memberi gerakan di luar kemauan kita. Misalkan gerakan makanan saluran pada sistem pencernaan. Yang kedua, otot lurik bentuknya silindris, panjang dan tidak bercabang. Jumlah intinya banyak. Letak intinya di tepi atau di pinggir sel. Reaksinya cepat. Letaknya sebagian besar melekat pada rangka. Fungsi menggerakkan tulang dan melindungi rangka dari benturan benda lain. Ini gambar penampakan daripada otot. Jadi ada tendon, ada epimysium, vesikel, perimysium, saluran darah, dan gentian otot. Otot jantung bentuknya silindris, bercabang dan berserabut. Ini mirip dengan otot lurik, namun pada otot jantung dia bercabang. Jumlah intinya 1 atau 2. Letak intinya di tengah. Reaksinya lambat dan sifatnya mudah lelah. Fungsinya bila berkontraksi akan menimbulkan tenaga yang amat penting untuk memompa darah ke luar jantung. Pada otot jantung, sel yang berdampingan mengandung membran yang teranyam dan berfungsi sebagai jembatan penghubung, disebut dengan sinsitium. Nah, itu tentang jaringan otot. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf istilah lainnya adalah neuron. Jaringan saraf adalah jaringan yang bertanggung jawab menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Fungsi jaringan saraf adalah mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Bentuk sel saraf atau badan sel terbagi 2. 1. Dendrit, kumpulan serabut sitoplasma yang pendek. Fungsinya membawa rangsangan menuju ke badan sel saraf. Sedangkan akson, serabut sitoplasma tunggal, membawa rangsangan meninggalkan badan sel saraf. Macam-macam jaringan saraf terbagi menjadi 3. Neuron sensori yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke neuron saraf. Neuron motorik menghimpulkan impuls dari saraf ke efektor, dan neuron konektor penghubung neuron sensoris dengan motoris. Nah, ini gambar jaringan sistem saraf. Ada akson, juluran badan sel yang panjang. Dendrit, juluran badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sel saraf.
kemudian inti sel atau nukleus, tempat berfungsi sebagai berlangsungnya atau membawa informasi genetik, kemudian ada badan sel, kemudian nodus Ranvier berfungsi mempercepat penghantaran rangsangan, dan sel sekwan itu nanti akan menggantikan selubung melin yang baru. Nah, demikian materi tentang jaringan saraf. Dan jadi kita sudah bahas 4 macam jaringan pada jaringan hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.